Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utomo Valentino Aji Bayu Pamungkas dengan NIM A510 2080 dengan prodi PGSD kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi saya yang dimana ini adalah produk akhir dari tugas Pancasila. Tanpa menunggu lama-lama, kita akan langsung ke videonya. Tugas akhir proyek warga negara. Di sini ada lembar kerja yang dimana saya akan menjelaskan lembar kerja 1 sampai dengan 4. Di sini yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, yang kedua mencari referensi, yang ketiga menjabarkan langkah-langkah, dan keempat refleksi proyek warga negara. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Saya memilih masalah atau topik masalah yaitu bantuan kuota internet yang belum sampai ke siswa SD. Yang kedua adalah mencari referensi. Untuk proyek warga negara yang kedua, saya memilih dari beberapa sumber yakni artikel jurnal, media online, media cetak, dan peraturan perundang-undangan. Dan semua itu saya ambil dari berbagai sumber yakni seperti Kemendikbud, Merdeka.com, dan lain sebagainya. Langkah ketiga adalah menjabarkan langkah-langkah. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah, yang kedua menentukan masalah, yang ketiga merelevansikan topik masalah dengan bidang studi dan mata kuliah Pancasila. Yang selanjutnya adalah menentukan produk akhir, dan yang terakhir adalah mencari referensi dari media lain. Dari media lain yang saya cari itu adalah laman web yang masih berkaitan dengan topik masalah yang saya pilih. Keempat adalah lembar refleksi. Di sini untuk lembar refleksi sendiri ada beberapa aspek. Yang pertama adalah relevansi dengan mata kuliah. Yang selanjutnya adalah relevansi dengan program studi. Yang ketiga ada muatan-muatan nilai Pancasila. Dan selanjutnya ada manfaat yang diperoleh dari produk yang saya buat. Dan selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan daripada produk yang saya buat. Dan yang terakhir ada saran. Dan untuk relevansi dengan mata kuliah Pancasila, topik yang saya pilih relevan, terlebih selaras dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pada masalah ini, keadilan belum merata, terutama bagi kalangan siswa SD. Bisa diketahui sekarang bahwa di masa pandemi, ini kuota internet sangatlah penting, terutama bagi pelajar yang sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan untuk relevansi pada bidang studi, topik yang saya pilih relevan dengan program studi yang saya pilih, pendidikan guru sekolah dasar, yang dimana nantinya saya akan mengajar siswa SD. Dan masalah ini terjadi pada siswa SD yang kesulitan mengakses internet dikarenakan kuota internet yang terbatas. Selanjutnya ada muatan nilai-nilai Pancasila pada produk. Selaras dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang saya maksudkan di sini tidak meratanya bantuan kuota internet untuk pelajar, khususnya bagi siswa SD. Dan selanjutnya ada manfaat yang diperoleh. Produk yang saya buat memberikan pemahaman pada masyarakat, khususnya bagi wali murid siswa SD, yang dimana memberikan pemahaman kenapa bantuan tersebut belum juga sampai kepada para siswa. Dan selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari produk yang saya buat. Untuk kekurangannya sendiri, produk yang saya buat berupa lembaran dan mungkin minimnya informasi yang dapat saya cantumkan di lembaran tersebut. Dan untuk kelebihan dari produk yang saya buat sendiri adalah lebih simpel dan mudah dibawa untuk kemana-mana, sehingga para pembaca bisa membacanya dimanapun dan kapanpun. Dan
untuk saran sendiri, menurut saya dari informasi yang diberikan oleh dosen ataupun asisten dosen, menurut saya harus lebih simpel dan langsung to the point, sehingga para mahasiswa mengerti harus mengerjakan tugas yang bagaimana. Dan selanjutnya, saya di sini menampilkan produk yang saya hasilkan, dimana seperti yang saya bilang tadi, produk yang saya hasilkan di sini adalah infografis. Dan di dalam infografis yang saya buat ini, saya memasukkan berbagai macam informasi dari laman web seperti Kemendikbud, Merdeka.com, Pikiran Rakyat, dan lain sebagainya. Dan di sini saya membuat infografis menggunakan aplikasi Canva yang bisa di-download di HP Android. Dan untuk kekurangan, manfaat, dan selebihnya tadi sudah saya jelaskan di durasi sebelum ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kritik, saran, dan masukan ataupun pertanyaan, silahkan dikirim di email di bawah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.